Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang dari SMPN 1 Pamarayan. Di sini saya akan membagikan praktik baik, yaitu tentang penerapan budaya positif sebagai role model bagi murid. Oke, kenapa saya memilih untuk praktik budaya positif ini sebagai role model? Karena banyak ya, lingkungan saya perhatikan guru-guru sekarang ini bukan lagi sebagai suri tauladan. Nah, sebelum kita ke arah budaya positif, penerapan dan lain sebagainya, di sini saya mau memberikan pertanyaan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya. Mau jadi seperti guru apa kita ini? Mau jadi yang seperti apa? Yang terlihat oleh murid, oleh orang tua gitu. Apakah kita ini sebagai penghukum yang memberikan murid itu dia selalu masalah itu hanya dia yang bersalah gitu, dan memberikan eh, hukuman kalau mereka membuat kesalahan? Apakah sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, hal-hal apapun yang mereka lakukan hanya dialah yang melakukan kesalahan itu? Apakah kita sebagai teman yang rela kita mendengarkan curhatan mereka dan lain sebagainya? Apakah hanya kita sebagai pemantau yang melihat kesalahan mereka dan membiarkannya saja? Apakah kita sebagai manajer yang benar-benar kita memberikan arahan, yang benar-benar kita memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri? Tergantung kita memilihnya. Bagaimana kita sebagai peran pendidik menjadi mau guru menjadi guru seperti apa? Oke, latar belakang. Nah, latar belakangnya di sini saya mempraktekkan budaya positif ini karena di sekolah merupakan suatu sistem nilai keyakinan dan kebiasaan yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Mengapa budaya positif ini perlu dijadikan role model bagi murid? Kenapa kita ini harus jadi model yang baik bagi murid? Ya karena guru itu, pandangan murid itu adalah yang digugu dan ditiru. Jadi kita ini sebagai murid bukan hanya mendidik, tapi kelakuan-kelakuan kita apapun yang sekecil apapun itu selalu diperhatikan oleh murid. Contohnya seperti merokok di depan murid saja, ya pasti anak-anak pun atau murid-murid pun pasti gurunya saja merokok gitu kan, dan lain sebagainya. Itu baru hal yang kecil, apalagi hal-hal negatif yang kalau guru diketahui hal negatifnya oleh seorang murid, ya nauzubillah min dari rasa kepercayaan, rasa empati dan rasa simpatik kepada guru itu murid akan hilang. Nah, tujuan tujuan saya atau tujuan, ya mudah-mudahan tujuan kita semuanya, kenapa saya memberikan aksi praktek baik ini tentang budaya positif, karena di sini saya ingin membentuk pembentukan karakter murid, pembentukan karakter murid yang saya perhatikan sangat-sangat luar biasa ya. Waktu zaman saya sekolah dulu sangat berbeda sekali. Saya ingin murid saya itu mempunyai karakter yang kuat. Jadi karakter yang kuat ya, seperti ya minimal saya waktu kecil itu sepertinya apa namanya, daya juangnya jauh berbeda dengan murid-murid zaman sekarang ya. Kenapa? Murid-murid sekarang itu kayaknya lembek-lembek gitu. Jadi hal apapun, jadi ada masalah sedikit pun langsung lapor. Kalau nggak masalah yang sekecil apapun mereka tidak bisa menanganinya. Berbeda dengan zaman-zaman saya waktu ya zaman-zaman kita dulu lah, mungkinnya Bapak Ibu mungkin merasakannya bagaimana perjuangan kita waktu kecil, waktu belajar itu sangat-sangat luar biasa. Sangat berbeda dengan zaman sekarang ya. Kita ingin mendapatkan nilai 6, 7 pun sangat-sangat luar biasa susahnya. Tapi zaman sekarang sepertinya anak-anak itu menyepelekan masalah nilai itu lah belakangan. Yang penting mah sekolah datang. Jadi istilahnya sangat-sangat mengabaikan ilmu pengetahuan. Oke,
meningkatkan motivasi yang selanjutnya. Meningkatkan motivasi berarti di sini ya pasti ya kita sebagai guru ya ingin meningkatkan motivasi murid tentang belajar, intinya tentang belajar bagaimana sih mereka ingin mendapatkan ilmu yang sesungguhnya di sekolah, bukan hanya main, datang, jajan, eh, apa namanya, bercanda dengan teman-teman, menghabiskan waktu. Jadi kalau pulang sekolah nol, tidak ada mendapatkan ilmu apapun, itu yang sangat disayangkannya. Jadi saya ingin meningkatkan motivasi belajar di murid-murid ini, ya siapa tahu mereka nantinya akan terkesan apa-apa yang telah mereka dapatkan dari kita. Oke, terus meningkatkan prestasi akademik. Ya tentu saja kalau kita membiasakan budaya positif, apa-apa yang anggap kita bersama itu adalah budaya positif untuk meningkatkan prestasi dan membentuk karakter, meningkatkan motivasi dan lain sebagainya, itu sangat-sangat luar biasa. Itu yang kita harapkan. Anak-anak juga akan merasa mereka mempunyai kemampuan karena memiliki prestasi akademik yang bagus, kan, berbeda dengan mungkin anak-anak yang biasa-biasa saja. Karena anak yang berprestasi itu pasti banyak temannya minimal ya, karena ya minimal dia supel gitu kan, ya ingin menghilangkan bahwa dia ini hanya paling panggagahnya atau paling kerennya itu di image-image seperti itu. Untuk anak-anak berprestasi kita hilangkan. Oke, menyiapkan masa depan murid. Jadi untuk masa depan itu seperti apa kita belum mengetahui seperti apa. Kecanggihan teknologi AI untuknya sementara ini ya sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mungkin 10, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, bagaimana teknologi kita tidak ada yang tahu ya. Kemajuan teknologi seperti apa kita tidak ada yang tahu. Karena zaman sekarang itu ya serba-serba, semuanya kita minta bantuan dengan teknologi. Apalagi zaman AI ini ya, intelijensi apa namanya buatan ini. Jadi sangat-sangat, kalau sanksi saya itu bagaimana nanti ke depannya itu kayaknya saya sangat-sangat riskan ya. Kalau semuanya kita minta bantuan dengan AI itu kan, apa-apa nantinya khawatir, saya sangat khawatir. Semua data diri kita itu semuanya mudah diakses oleh seseorang karena bantuan oleh AI ini. Itu sangat-sangat membahayakan. Jadi kita menyiapkan masa depan untuk murid, bagaimana mereka untuk menghadapi kemajuan zaman nanti. Oke, capaian yang dapat di sini yang ingin diharapkan yaitu tentang budaya positif ini adalah diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian positif, yaitu baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional murid ya, terutama perbaikan akhlak agar menjadi lebih baik dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka tentunya. Ya, jadi ini capaian-capaian yang saya harapkan, yang kita harapkan tentunya, bahwa capaian ini bukan hanya di akademik saja ya, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek akademik, sosial, emosional, dan akhlak juga. Ini terhadap pemenuhan kebutuhan. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan murid itu agar mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Karena seyogyanya mereka melakukan hal-hal tindakan negatif itu karena ada beberapa kebutuhan atau ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Oke, langkah-langkah capaian budaya positif. Yang pertama adalah pelibatan seluruh komunitas sekolah. Ya, dari kepala sekolah, wakasek kurikulum, sarpras, kesiswaan, ya, dan humas misalkan. Di sini semuanya, dewan guru, semua murid itu kan, semua punya warga sekolah di sini saling bahu membahu untuk kelancaran program budaya positif ini. Terus menciptakan lingkungan yang positif. Di sini menciptakan lingkungan positif bisa saja kalau ada sesuatu masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Apa-apa yang kita pelajari sebelumnya
kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk pemecahan untuk membantu masalah dari murid ya, bisa aja dengan membantu masalah dari murid atau dewan guru dan sebagainya. Jadi untuk seluruh warga sekolah. Yang ketiga adalah menerapkan nilai-nilai positif. Ya pasti ya, kita sebagai guru jadi harus benar-benar memberikan nilai-nilai positif, bagaimana memberikan contoh suri teladan kepada murid agar kita ini, yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa guru itu adalah yang digugu yang ditiru. Jadi hal-hal apapun yang mereka perhatikan, hal-hal apapun yang mereka lihat pasti mereka meniru kita ya. Terus untuk penguatan disiplin positif. Ya, di sini juga saya mengharapkan dari langkah-langkah ini kita harus memberikan penguatan disiplin positif. Contohnya seperti apa? Misalkan ada Jumat karakter itu kan ya, pembentukan komunitas untuk berkolaborasi tentang apa namanya penguatan mata pelajaran, misalkan ya di situ kokurikuler, termasuk intrakurikuler gitu kan ya. Jadi di sini penguatan disiplin positif. Jadi pembentukan bisa saja dengan komunitas belajar itu, terus tentang adanya setiap minggu seperti Jumat karakter. Jadi untuk pembentukan positif yang penguatan disiplin positif. Nah, di sini ada aspek capaian. Yang pertama adalah aspek akademik. Aspek akademik di sini peningkatan prestasi belajar. Yang pertama adalah peningkatan prestasi belajar. Ya, contohnya ya pasti di sini kita yang akademik itu prestasi murid akan meningkat. Terus meningkatnya motivasi belajar dan penurunan angka putus sekolah. Ini yang sangat-sangat diharapkan ya, aspek-aspek dari tujuan itu. Terus yang aspek sosial adalah peningkatan percaya diri. Jadi murid itu semakin percaya diri inginnya kita karena selalu menghidupkan budaya positif. Yang kedua meningkatnya prestasi murid. Terus penurunan stres murid. Ya di sini kadang-kadang kan ada anak-anak murid yang putus sekolah karena stres dan sebagainya. Karena mungkin di rumahnya gitu ada masalah. Jadi kadang-kadang guru tidak mengetahuinya. Tiba-tiba mereka berhenti sekolah karena mungkin adanya kurang kolaborasi, kurang kerjasama antara guru dan orang tua murid. Dan kita juga merasa apa ada sekat terhadap murid ya. Kadang-kadang kita kan emang yang kita posisi kelima kontrol itu posisinya harus di mana. Kita kadang-kadang harus harus pintar bagaimana penempatan kita pada situasi-situasi yang ingin mengembangkan potensi murid itu seperti apa. Apa kita bisa jadi sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, itu perlu adanya kita posisi-posisi seperti itu. Tergantung situasi dan kondisi, kita juga bisa menempatkan posisi kita. Oke, struktur program di sini tahap persiapan yang pertama yaitu formasi tim inti. Kita membuat tim inti dulu, tim inti yaitu perwakilan dari guru, orang tua dan staf sekolah. Tim ini akan menjadi motor penggerak. Jadi semua kita berkolaborasi dari guru, orang tua murid ya, terus juga apa namanya staf sekolah. Jadi itu kita membuat tim. Terus menentukan visi misinya. Di sini juga menentukan visi misi yang jelas gitu kan tentang budaya positif ini, yang tadi tujuannya apa gitu kan, programnya nanti seperti apa pelaksanaannya. Terus mengidentifikasi nilai-nilai inti. Kita bersama-sama gitu kan ya, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang harus kita lakukan, harus kita dapatkan, terus bagaimana cara kita misalkan mengadopsi dari sekolah-sekolah lain dan mencari sumber-sumber tentang suksesnya budaya positif yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Bisa saja kita mengadopsi dari sekolah lain. Kita ATM misalnya, amati, kita tiru dan kita modifikasi. Terus tahap implementasi yang pertama itu sosialisasi tentunya ya, bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, terus mengadakan pelatihan terhadap guru-guru bagaimana penerapan budaya positif itu kan bagaimana apa saja langkah-langkahnya, apa saja ilmu-ilmu yang perlu dilakukan gitu kan. Jadi kadang-kadang ya guru juga tidak memahami gitu bagaimana budaya positif itu seperti apa.
Jadi kita yang sebagai yang sudah mengenyam pendidikan di guru penggerak ini, ya seyogianya kita juga memberikan pengetahuan ilmu-ilmu kita kepada guru-guru teman-teman kita, bagaimana pelaksanaan atau pemberian contoh budaya positif itu kepada murid. Terus pembentukan kesepakatan, kesepakatan kelas dan sekolah mencerminkan nilai-nilai yang disepakati. Ini nilai-nilai ini misalkan nilai-nilai yang bernilai kebinekaan, ya banyak sekali ya yang mencerminkan nilai-nilai budaya positif. Jadi bagaimana kita membuat kesepakatan itu tentang nilai-nilai yang benar-benar memenuhi kebutuhan murid, kebutuhan dasar murid. Terus kegiatan rutin, misalkan di sini kita ya harus ada kegiatan rutin untuk pelaksanaan implementasi budaya positif ini ya. Yang tadi saya bilang itu seperti sesi berbagi atau kegiatan sosial atau seperti Jumat karakter itu ya harus kita laksanakan. Ya, terus evaluasi secara berkala, ya pasti di sini kita untuk mengukur efektivitas program ini semua elemen yang ada di sekolah, tim di sekolah kita melakukan evaluasi. Struktur programnya, tahap pengembangannya inovasi. Inovasi mencari terus perkembangan apa yang harus diperbaiki, terus pengembangan kurikulum kita juga harus terintegrasi dengan budaya positif. Kemitraan di sini jalin kemitraan dengan berbagai pihak. Yang pertama komunitas, bisa saja pihak seperti komunitas di luar itu kan perusahaan, lembaga-lembaga pendidikan itu bisa jadi mitra yang solid. Ini mitra potensial yaitu orang tua ya, orang tua apa sih, orang tua, komite sekolah itu kan, pemerintah daerah juga atau lembaga pendidikan juga ini sebagai, bisa jadi sebagai mitra yang sangat potensial. Perusahaan-perusahaan di sekitar kita itu pun yang sangat-sangat membantu kita untuk menggerakkan roda apa namanya pembiasaan budaya-budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama mungkin kesadaran ya, kesadaran seberapa besar kesadaran guru, murid, staf sekolah itu kan tentang pentingnya budaya positif. Adakah pemahaman yang sama mengenai definisi budaya positif, terus komitmen, keterlibatan juga, jadi komitmen dan seperti apa komitmen, sekuat apa gitu kan kita untuk menciptakan budaya positif ini. Terus keterlibatan juga semua dari tim-tim itu, bagaimana keterlibatan mereka kita tentang dari mulai perencanaan gitu kan, tentang efektivitasnya budaya positif ini seperti apa. Terus rencana evaluasi budaya positif yang pertama ya lihat dari tujuannya ya, dari tujuannya ya pertama ya mengukur efektivitas program budaya positif. Terus yang kedua mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, terus mendapatkan masukan untuk pengembangan program di masa mendatang. Ya semuanya kita ini evaluasi ya, jadi seperti apa gitu efektivitas program ini, apakah berhasil dengan baik apa tidak gitu kan, dan apa saja area-area yang perlu diperbaiki itu atas saran-saran masukan pengembangannya dari orang-orang di sekitar atau para ahli, tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk pengembangan program di masa yang akan datang. Kemungkinan tantangan yang muncul yaitu di sini ya pertama ya membutuhkan waktu ya dan kesabaran ya, tidak mungkin budaya positif itu dijalankan dan seyogianya langsung berhasil ya, pasti membutuhkan waktu. Yang pertama waktu ya, terus ada kecenderungan bagi guru, murid, staf untuk kembali ke kebiasaan lama, memang itu sangat-sangat bisa terjadi ya, karena bisa saja mungkin hanya dari awalnya saja mereka melakukan budaya positif, tapi setelahnya bisa kembali ke kebiasaan lama yang kurang positif. Nah, itu tentang konsistensi ya. Jadi menjaga konsistensi bagaimana penerapan budaya positif ini. Jadi kadang-kadang ini nih menjaga konsistensi yang berat ya, yang sangat-sangat berat. Terus di sini untuk birokrasinya terkadang birokrasi ini menjadi penghalang ya, menjadi penghalang budaya positif. Bisa saja apa namanya apa-apa hal-hal yang mudah itu dibuat sulit, itu yang sangat-sangat tantangan untuk penerapan budaya positif itu.
masih banyak kurangnya dukungan juga ya, itu bisa menjadi kelemahan dari penerapan budaya positif ini, perbedaan individu gitu kan, ada pro dan kontra pendapat. Nah, sumber daya terbatas ya, ada ya tenaga, waktu ya, mungkin apa namanya itu tentang pelaksanaan itu kadang-kadang terkendala dengan ada acara lain dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang ini berbenturan dengan acara lain, bisa saja itu sangat menghambat jadi ya untuk penerapan budaya positif. Oke, penutup yang terakhir di sini, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menciptakan perubahan lebih baik. Setiap tindakan kecil kita akan berdampak besar bagi sekolah kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk terus mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mari kita bekerja sama untuk menjadikan sekolah kita sebagai contoh sekolah yang unggul dalam menerapkan budaya positif. Semoga kita menjadi pendidik yang selalu dirindukan oleh murid kita. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak seluruh Indonesia.